Salam sejahtera. Hari ini saya membawa lagi mengenai tokoh di Alkitab yang bernama Yudas Iskariot. Saya pikir semua orang Kristen kenal dengan tokoh ini. Dimanapun salib Yesus diberitakan, Yudas Iskariot namanya terbawa. Seperti melekat begitu kepada sebuah event besar, kejadian besar, yaitu penyaliban. Saya mau mengajak Anda melihat di dalam Yohanes pasal 6 ayat ke-70 dan 71. Bukankah aku telah memilih engkau dari salah seorang dari 12 orang itu, kata Tuhan Yesus. Bahwa sesungguhnya saudara, Yudas itu juga dipilih oleh Tuhan. Kalau saudara tahu mengenai hal ini, maka saudara akan lihat, saya akan bacakan lebih tepatnya. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudnya adalah Yudas anak Simon Iskariot. Dialah yang menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid. Bapak Ibu Saudara, banyak para ahli memperdebatkan apa sesungguhnya motivasi Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus. Dan ada yang percaya bahwa itu hanya karena uang. Jadi memang dia mendapatkan 30 keping perak. 30 keping perak ini kira-kira dapat disamakan dengan 4 bulan gaji. Kalau UMR begitulah kira-kira ya. Jadi menurut Injil Yohanes ini, Yudas ini adalah seorang pencuri. Jadi karena uang telah menutup matanya daripada hal-hal yang lain. Meskipun akhir-akhir ini ada lagi teori yang mengatakan bahwa Yudas Iskariot, nama Iskariot adalah kota di luar Galilea. Jadi murid-murid Tuhan Yesus ini semuanya dari Galilea. Anda tahu ya, Petrus, kemudian ada beberapa murid-muridnya yang Filipus, semua itu dari sebelah utara. Nah, Iskariot ini berasal nama kampung sebenarnya. Yudas Iskariot ini adalah Yudas yang berasal dari desa Iskariot. Dia anak dari seorang bin Iskariot. Nah, dia bukan dari Galilea, sehingga ada yang mengatakan bahwa ini akibat sara. Jadi Yudas ini tidak suka dengan orang Galilea, jadi dia menyusup dan kemudian dia mengkhianati Yesus karena ada dendam. Jadi ini ada semacam teori lagi. Terus ada teori lagi bahwa Iskariot ini, Yudas ini adalah tipe orang-orang yang fanatik, yang radikal. Dia melihat apa yang dilakukan Yesus itu tidak cukup untuk mengubah seluruh Israel. Jadi dia gemes, karena itu dia harus menghabiskan pemimpinnya. Jadi banyak teori yang variasi-variasi yang menceritakan apa sebenarnya motivasi daripada Yudas ketika mengkhianati Yesus di Taman Getsemani. Ada lagi yang mengatakan sebenarnya itu bukan Yudas, tapi dia dikuasai sepenuhnya oleh iblis. Jadi dia dalam keadaan tidak sadar menjual Tuhannya atau gurunya. Tapi saudara, dari semua ini saya mau menyampaikan satu hal. Tentu semua ini tidak lepas dari tanggung jawabnya Yudas. Yudas adalah seorang manusia yang punya kehendak bebas. Dia sesungguhnya apapun alasannya, tapi dugaan saya sesuai dengan pembacaan dari kitab Yohanes, ini Yudas ini mau menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Baik itu masalah uang, dia pikir uang bisa menyelesaikan. Intinya dia mau hidup di luar pengaturan dari gurunya atau Tuhan. Jadi semangat itu yang membuat dia menjual gurunya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sungguh sangat berbahaya kalau hati kita ini meskipun dekat dengan Tuhan sekalipun, meskipun kita ini dipilih oleh Tuhan, tapi ingin menyelesaikan masalah dengan cara sendiri, itu adalah roh Yudas. Roh yang siap menjual pemimpinnya karena dia tidak terima keadaan yang sudah disiapkan. Dia tidak sabar menyelesaikan masalah. Dia ingin menangani dengan caranya sendiri.
Jadi kalau saudara lihat sekeliling, banyak juga orang yang akhirnya, maaf ya saudara, yang dengan atas nama agama melakukan kekerasan itu adalah orang yang mau menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Sebetulnya orang yang mau menyelesaikan masalah dengan kekerasan itu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena kalau dia percaya kepada Tuhan, dia menyembah kepada Allah, maka dia harus tahu Tuhan bisa menyelesaikan perkara-perkara, apalagi yang menentang dia. Jadi sebenarnya kita tidak perlu membela akan Allah kita. Allah kita ini bukan membutuhkan pembelaan. Kita yang justru membutuhkan pembelaan dari dia. Jadi Yudas ini adalah semangat radikal yang mengatakan bahwa dia ingin menyelesaikan dengan caranya sendiri. Hati-hati. Jadi bukan saja radikalisme dari banyak agama lain yang saudara mungkin dengar sana sini, tapi orang umat percaya, orang Kristen pun juga banyak yang radikal karena dia mau menyelesaikan dengan cara sendiri. Itulah Yudas. Yudas kemudian melihat bahwa Yesusnya, gurunya ini lambat atau dia terlalu lemah. Dia ingin seorang yang maco. Karena Yesus waktu masuk dari Betani, dia enggak pergi ke, tadinya dielu-elukan. Saudara pasti masih ingat ya, di Minggu Palem itu harusnya Yesus diharapkan masuk ke balai kota dan menunggang balikan akan pemerintahan Romawi dan mengadakan revolusi. Sehingga ada kemenangan, ada pemulihan. Tapi kekecewaan itu bertubi-tubi. Bukan hanya Yudas, juga Petrus. Berbedanya Petrus, meskipun dia menyangkal, dia tidak menyelesaikan masalah dengan caranya. Yudas justru menyelesaikan dengan caranya sendiri. Sehingga keadaan ini membuat Yesus menjadi disalibkan. Bapak Ibu Saudara, mari kita pelajari orang yang dekat. Kurang apa Yudas? Yudas ini diajar oleh seorang guru dari segala guru. Dia tiap hari melihat. Jangan pikir Anda kalau butuh mujizat, Anda akan bisa jadi orang tambah percaya. Kurang apa Yudas? Dia melihat Yesus menyembuhkan. Dia melihat Yesus membangkitkan orang mati. Dia melihat Yesus bagaimana dia mengadakan 5 roti, 2 ikan jadi makanan yang banyak sekali. Bagaimana koin keluar dari mulut ikan. Ini Yudas ini ikut semua. Kok bisa ya? Jadi saudara, ada orang yang meragukan. Kalau ada orang yang minta Anda membuktikan imanmu dengan melakukan mujizat, saya mau sampaikan bahwa itu tidak banyak gunanya. Orang yang melihat mujizat pun kalau dia tidak percaya, ya udah dia nggak akan percaya. Yudas itu dalam hati kecilnya dia tidak percaya cara Tuhan. Sehingga dia menjual Tuhan. Tapi orang-orang Kristen juga banyak seperti itu. Dia minta menuntut mujizat supaya membuat orang lain percaya. Ada yang didoakan sehingga terpental dan seterusnya. Mereka membutuhkan mujizat. Sembuhkan saya maka saya akan percaya. Sebetulnya orang-orang seperti itu dikasih mujizat juga belum tentu percaya. Jadi saya mau menyampaikan bahwa gereja bukannya anti mujizat. Tapi mujizat ini hanya salah satu dari banyak cara. Jadi ini hanya meneguhkan. Kalau orang sudah nggak percaya, ini tidak bisa menjadi pangkal. Buktinya Yudas, dia kurang apa? Dia dilayani, diberikan pengajaran. Tapi kalau hati yang tidak dijaga, tanggung jawab ada di dalam Yudas. Tanggung jawab ada dalam hati kita. Saya beberapa waktu yang lalu ada seorang anak muda mengirimkan saya makalah-makalah mengenai sulitnya percaya, membuktikan Tuhan itu ada. Saya katakan memang sulit. Jangan, saya tidak mau berdebat. Karena saya kalau membuktikan kepada Anda juga belum tentu Anda mau percaya. Jadi keputusan ada di tanganmu. Engkau seperti pegang burung di tangan. Ditanya burungnya hidup atau mati. Kalau dibilang mati, dia lepaskan burungnya hidup. Kalau dibilang hidup, dipencet mati. Jadi ada di mana? Ada di tanganmu. Saya katakan kepada anak muda itu, engkau percaya kepada Tuhan atau tidak? Memang tidak bisa. Ada aporia. Aporia itu orang ateis juga tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan tidak ada. Orang yang percaya juga sulit meyakinkan orang ateis bahwa Tuhan itu ada. Jadi keadaan ini ibaratnya draw, satu sama.
Justru pada posisi itu kita harus mengambil sikap ada di mana. Seperti Musa berkata, engkau mau di pihak mana? Ditarik sebuah garis. Dan bangsa Lewi ada di satu tempat dan bangsa yang lain, suku yang lain di tempat lain. Mereka semua lenyap. Akhirnya kita harus mengambil sebuah keputusan. Nah, mujizat itu jangan dijadikan sebagai patokan Anda percaya. Sekali lagi, kalau Tuhan belum menyembuhkan Anda, belum mengadakan mujizat dalam hidupmu, itu bukan alasan bahwa Tuhan tidak ada. Jadi banyak orang berkata, saya berdoa, Tuhan tidak melakukan mujizat, Tuhan tidak ada. Itu adalah semangat Yudas, mau menyelesaikan dengan caranya. Hari ini kiranya kita renungkan Yudas, merenungkan tokoh ini supaya kita tahu kita harus berhati-hati. Tuhan memberkati. Salam agape dan salam sehat.